Halo rekan guru dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi dengan channel Kelas Kata yang pada kesempatan ini akan kembali mengulas terkait UKM PPG atau UP untuk profesional bahasa Indonesia. Terkhusus untuk rekan-rekan yang sedang mempersiapkan diri menghadapi UP PPG yang akan dilaksanakan di bulan Februari nanti. Itu berarti untuk PPG Daljab kategori 1 gelombang 2. Masih ada 1 bulan untuk persiapkan menghadapi UP. Persiapkan dengan baik. Simak video ini dan juga ikuti channel Kelas Kata yang belum mengikuti. Oke, UP dilaksanakan nanti di bulan Februari, yaitu sekitar tanggal berapa ya? Tanggal 10-an mungkin ya. Dan itu sebelumnya sudah ada UP di bulan Oktober dan juga Desember. Di bulan November itu juga ada UP khusus untuk Kretaker. Baik, dari rangkaian informasi yang bersebaran di dunia maya, di Facebook, di Telegram, ada beberapa hal yang saya ringkas terkait informasi UP. Barangkali bisa dijadikan hal perhatian bagi rekan-rekan yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi UP. Yang pertama, jumlah soalnya masih sama, yaitu 120 dengan waktu 180 menit. Ini sama dengan pretest dulu ya. Kemudian pretest dulu itu KKM-nya kan 55 ya. Ini tidak ada informasi pasti sih untuk KKM-nya berapa, itu juga tidak ada peraturannya, tidak dipublish ya. Tetapi informasi yang beredar itu KKM-nya adalah 55. Kemudian untuk UP itu KKM-nya antara 70 sampai dengan 75. Apakah 71, 72, 73 yang jelas itu kalau 76 itu aman. Maka di sini saya memberi rentan 70 sampai 75. Sehingga kalau rekan-rekan itu benar 90 soal dari 120 soal, itu bisa saya katakan pasti aman sih. Kemudian untuk kisi-kisi masih sama. Rekan-rekan bisa melihat kisi-kisinya di ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Di situ selain laman pendaftaran dan juga informasi kelulusan, di situ juga disediakan kisi-kisi. Selama kisi-kisi di situ belum diupdate, belum diubah, maka kisi-kisinya masih menggunakan kisi-kisi yang itu dan sampai saat ini belum diubah dan masih sama persis nih dengan pretest yang sudah rekan-rekan lakukan dulu. Kemudian ada beberapa pengembangan soal, karena banyak rekan-rekan bercerita soalnya lebih sulit gitu. Kemudian itu ada beberapa istilah baru. Kemudian bentuk lain tapi masih setipe, misalkan untuk soal unsur fisik puisi gitu ya. Ada yang kemarin muncul rima, kemudian diubah nih ada muncul majas, kemudian ada muncul eh, citraan gitu ya. Nanti itu bentuknya dibentuk lain tapi masih setipe dan ilustrasi puisinya diganti-ganti. Kemudian bacaannya lebih panjang. Banyak rekan-rekan di bimbel saya yang mengeluh, Pak bacaannya lebih panjang gitu ya. Tapi itu aslinya bisa diselesaikan dengan trik ya. Kemudian muncul istilah-istilah baru ya. Ada beberapa istilah baru yang muncul. Mungkin kita sebagai guru bahasa Indonesia sudah beberapa tahun awam nih dengan istilah-istilah itu. Ternyata baru tahu setelah mengerjakan soal-soal UP. Akan saya bahas istilah-istilah baru itu yang muncul apa, kemudian pengembangan soalnya seperti apa. Oke, simak terus penjelasan video ini dan mari kita langsung ke soal dan juga pembahasan beberapa soal yang menjadi pengembangan di UP yang sudah dilaksanakan di bulan Oktober dan juga bulan Desember kemarin. Soal pertama yang akan saya bahas ini adalah ada di kisi-kisi 16, 17, 18, 23, dan 24. Lumayan ya, ada 5 soal yang muncul seperti ini. Sumber belajar berbasis cetak yang tepat untuk mempelajari bahasa, bunyi, dan proses terbentuknya dan berubahnya bunyi adalah mungkin kalau rekan-rekan melaksanakan pretest dulu itu soalnya langsung di sini sumber belajar yang tepat untuk mempelajari pragmatik, untuk mempelajari semantik, untuk mempelajari wacana itu apa ya. Tetapi untuk di UP itu dikembangkan sehingga bentuknya dijelaskan dulu di sini tidak langsung pragmatik, semantik itu tapi dijelaskan. Semantik itu apa, morfologi itu apa, fonologi itu apa, wacana itu apa. Sehingga cara mengerjakannya di-up ya, di-up, di-upgrade kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pragmatik, apa itu fonetik, apa itu semantik untuk dapat mengerjakan soal seperti ini. Dan untuk jawaban soal ini adalah untuk mempelajari bahasa, bunyi, dan proses terbentuknya berubahnya bunyi. Ini adalah fonologi ya. Jadi kalau fonologi ini semantik tidak sesuai, teori pragmatik tidak sesuai, kemudian yang 5 ini juga tidak sesuai.
Jadi jawabannya ada di nomor 2 dan juga nomor 4. Jadi jawabannya yang D ini. Nah, jadi rekan-rekan perlu pelajari lagi apa itu morfologi, apa itu fonetik, apa itu semantik, apa itu pragmatik, apa itu sintaksis ya. Jadi soalnya nanti di-upgrade-kan lumayan karena yang muncul ini ada sekitar 4 sampai 6 soal yang muncul di UP. Jadi rekan-rekan perlu mempelajari teori terkait dengan cabang-cabang di dalam ilmu linguistik gitu. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Soal berikutnya ini terkait dengan alat evaluasi. Alat evaluasi yang akan digunakan dalam pembelajaran harus sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang akan dinilai. Untuk itu, alat evaluasi yang dipakai harus memiliki prinsip, ini berkaitan dengan prinsip-prinsip penilaian atau alat evaluasi. Ini ada di KISI 80 rekan-rekan. Jadi nanti munculnya bisa validitas, bisa daya pembeda, bisa reliabilitas, kemudian bisa kemampuan prediksi ini. Bergantung si pembuat soalnya mau menaruh yang mana gitu ya. Jadi rekan-rekan perlu mempelajari ini semua. Karena di sini adalah soal atau alat evaluasi yang digunakan harus sesuai antara kompetensi dasar yang akan dinilai. Jadi soalnya harus sesuai ini dengan kompetensi dasar dan indikator. Itu artinya alat evaluasi itu harus memiliki prinsip ya, memenuhi prinsip validitas ya. Valid itu artinya sesuai antara soal yang digunakan atau alat evaluasi yang digunakan dengan sesuatu yang akan diukur seperti itu. Apa itu reliabilitas, apa itu daya pembeda, apa itu daya prediksi, dan bagaimana dengan prinsip-prinsip alat evaluasi yang lainnya, ini akan saya bahas. Baik, prinsip instrumen tes ada yang mengatakan itu ya, ada yang mengatakan prinsip penilaian gitu. Tetapi pada dasarnya ya sama gitu ya. Ini terkait dengan validitas, kemampuan prediksi, reliabilitas, kemudian objektivitas dan juga daya pembeda di mana soal atau instrumen atau alat evaluasi yang digunakan itu harus memenuhi kelima prinsip ini. Yang pertama adalah validitas, yaitu tingkat ketepatan antara alat penilaian yang menunjukkan di mana tes mengukur apa dan yang sedang diukur. Ini apa yang akan diukur dan juga yang sedang diukur dan juga alatnya itu harus sesuai gitu ya. Kemudian adalah kemampuan prediksi. Ini adalah suatu tes yang diharapkan mampu meramalkan keberhasilan studi para siswa. Jadi tes yang akan dilakukan itu mempunyai ini dapat digunakan untuk menentukan atau mengukur keberhasilan belajar peserta didik. Kemudian reliabilitas ini adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dalam kondisi yang sama. Jadi seperti ini misalkan rekan-rekan mengajar di dua kelas, kelas A dan kelas B materinya sama, rekan-rekan menggunakan metode yang sama, alat tesnya kan bisa nih digunakan di kelas A dan juga kelas B dan itu masih sama, masih seimbang gitu ya. Artinya apa yang diramalkan dan juga keberhasilannya masih sama. Itu artinya memiliki prinsip reliabilitas. Kemudian yang keempat adalah objektivitas. Apabila dalam melaksanakan tes itu tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi. Jadi alat evaluasi yang digunakan itu tidak berdasarkan pengamatan pribadi seperti itu. Kemudian adanya daya pembeda ini ya. Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang pandai berkemampuan tinggi dengan siswa yang kurang pintar atau kemampuan rendah. Jadi, alat evaluasi yang digunakan itu nantinya dapat untuk menentukan atau mengukur, oh ini siswa yang tergolong memiliki kemampuan tinggi, ini siswa yang tergolong memiliki kemampuan sedang, dan ini siswa yang tergolong memiliki kemampuan rendah. Dan istilah-istilah kelima istilah ini harus dipahami nih, nanti barangkali soalnya yang muncul oh validitas, yang muncul objektivitas, yang muncul daya pembeda gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Soal berikutnya yang saya akan bahas ini adalah terkait dengan lembar kerja. Pak Nusa akan membelajarkan kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami struktur teks anekdot baik melalui lisan maupun tulisan. Rencananya, setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, Pak Nusa akan memberikan contoh teks anekdot untuk dibaca kemudian dianalisis dengan panduan lembar kerja. Lembar kerja yang sesuai untuk pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Nusa adalah ini kisi-kisi ada di sekitar nomor 80-an rekan-rekan terkait dengan lembar kerja. Ini adalah teks anekdot. Jadi kita mencari LK yang sesuai untuk teks anekdot itu apa sih? Ya, kalau pretest dulu mungkin rekan-rekan ada yang muncul teks deskripsi gitu ya. LK untuk teks deskripsi kemudian itu dicari LK yang sesuai mana dan LK itu merujuk ke struktur gitu ya.
Ini ternyata diubah, bukan teks deskripsi atau teks narasi, yang muncul adalah teks anekdot. Itu yang saya maksud dengan berubah bentuk tapi masih setipe gitu ya. Diganti saja teksnya gitu. Ini aslinya pertanyaan untuk struktur teks anekdot itu apa ya, tetapi diubah bentuknya lebih hots gitu ya. Kita harus mengetahui struktur teks anekdot terlebih dahulu untuk menentukan LK yang sesuai yang mana. Jadi untuk kisi-kisi ini nanti rekan-rekan perlu mempelajari struktur teks anekdot itu seperti apa, struktur teks eksplanasi itu seperti apa, struktur teks eksposisi itu seperti apa, struktur teks drama itu seperti apa gitu ya. Dan ini jawabannya adalah yang A ini jelas salah karena tidak ada konflik, ini juga tidak ada konflik. Di sini ini salah, harusnya ada koda di sini. Kemudian ini salah karena pendahuluan, maka yang benar jawabannya adalah yang E. Struktur dari teks anekdot itu adalah abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan juga koda. Jangan lupa disimpan dan lanjut ke soal berikutnya. Khusus rekan-rekan guru bahasa Indonesia yang sedang melaksanakan PPG dalam jabatan kategori 1 untuk gelombang 2 yang akan melaksanakan UP Februari nanti, barangkali membutuhkan bimbingan belajar, kelas kata membuka bimbel super intensif UP PPG dalam jabatan. Ini khusus untuk guru bahasa Indonesia ya, di mana sistemnya seperti ini. Pembelajaran dilakukan secara daring menggunakan Zoom, durasinya 80 sampai 120 menit. Ini bergantung lama diskusinya. Kemudian nanti juga ada diskusi UKIN, ya, jadi bisa konsultasi UKIN dengan saya. Kemudian jika tidak lulus dibimbing untuk belajar lagi. Misalkan nanti rekan-rekan dalam uji Februari itu ternyata kemungkinan terburuk ada yang tidak lulus gitu ya. Dan itu nanti saya pandu lagi, saya belajar lagi. Bahkan kalau sampai saya ada Zoom cuma berdua gitu ya. Jadi karena yang tidak lulus hanya satu, saya Zoom kemudian menghadapi UP berikutnya lagi dan itu masih gratis termasuk biaya ini gitu. Tidak perlu membayar lagi. Kemudian waktu belajarnya itu kalau tidak jam 6 sore ya jam 9, jam 19.15 malam waktu Indonesia Barat dan durasinya ini tadi. Kemudian ada tryout dan juga pembahasan tryoutnya. Total saya ada 300-an soal yang sesuai dengan kisi-kisi UP PPG dalam jabatan untuk guru bahasa Indonesia. Kemudian nanti juga setelah Zoom itu ada video rekaman pembelajaran, barangkali bisa digunakan untuk belajar mandiri dan juga PDF materi dan juga soal, dan semuanya itu bersifat private untuk rekan-rekan di bimbel saja. Jadi di channel saya itu ada beberapa video yang private dan khusus untuk peserta bimbel saja. Barangkali rekan-rekan berminat, silahkan untuk menghubungi WA, nanti akan saya balas, dan ini bimbel dari saya sendiri, kemudian yang jadi admin juga saya, dan juga yang mengisi materi juga saya. Untuk jadwalnya nanti seperti ini ada di sini ya. Pertemuan 1 itu isi 1 sampai 30, kemudian pertemuan 2 itu isi 31 sampai 60, sampai pertemuan kelima ini pembahasan tryout. Baik, seperti itu rekan-rekan, barangkali rekan-rekan membutuhkan, dan itu harganya 128, itu untuk rekan-rekan yang di sini tertera tanggal 2 ya. Dan ini saya perpanjang sebelum tanggal 5 Januari, jika rekan-rekan mendaftar di sebelum tanggal 5, harganya masih 128. Jika rekan-rekan mendaftar setelah tanggal 6 sampai tanggal 10 itu terkena biaya 148. Dan ini pembelajaran dimulai tanggal 10 sampai dengan 31 Januari. Terima kasih, barangkali rekan-rekan membutuhkan. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Soal berikutnya ini terkait dengan soal sastra ya rekan-rekan. Bacalah teks puisi berikut. Kemudian ini citraan yang terdapat di baris kelima puisi tersebut adalah, ini berkait dengan unsur fisik puisi rekan-rekan. Ada yang muncul citraan, yang saya kira citraan pasti muncul sih. Ada yang muncul citraan, kemudian rima gitu ya. Karena unsur fisik puisi itu yang muncul 2 atau 3 soal gitu. Ini puisi Beri Daku Sumba oleh Taufik Ismail. Citraan yang tepat di baris kelima. Jadi nanti rekan-rekan fokus ke baris kelima di sini ya. Keleneng genta, ringkik kuda, dan teriakan gembala. Ini yang saya maksud dengan istilah-istilah baru rekan-rekan. Ada visual, audio visual, kinestetik, dan gustastory. Baik, rekan-rekan, mungkin kalau berkaitan dengan citraan yang sering kita ajarkan ke siswa kita, itu adalah citraan pendengaran, citraan penglihatan, citraan perabaan gitu ya. Tetapi di UP itu muncul istilah citraannya tidak seperti itu, tapi visual, auditory, kinestetik gitu ya.
Kemudian visual itu sama halnya dengan penglihatan, audio atau auditory nanti muncul itu bisa audio atau auditory itu adalah pendengaran dan audiovisual itu mungkin yang di dalam baris itu muncul dominan pendengaran dan juga penglihatan gabungan ya. Kemudian kinestetik adalah gerak dan gustatory itu adalah pengecap atau perasa gitu. Karena di sini kelenteng, gentar, ringkik kuda, dan teriakan gembala, maka ini yang dominan adalah audio. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Muncul beberapa istilah-istilah lain di soal lain rekan-rekan. Jadi ada beberapa istilah yang muncul yang baru kita sebagai guru bahasa Indonesia tidak awam mungkin ya dan tidak sering kita gunakan dalam pembelajaran. Jadi banyak yang harus dipelajari. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini adalah ada kutipan naskah drama, kemudian kita diminta menentukan bagian atau strukturnya. Baik, terkait dengan struktur naskah drama, struktur drama itu ada dua struktur yang harus kita menjadikan pedoman. Yang pertama adalah struktur dari bentuk ya, dari bentuk dan juga struktur dari isi cerita. Ketika dari bentuk itu nanti strukturnya bisa terbagi atas prolog, dialog dan juga epilog. Sedangkan struktur yang dari sisi isi cerita itu ada orientasi, kemudian ada komplikasi dan juga resolusi. Kita bergantung si pembuat soalnya akan menggunakan struktur yang mana. Yang jelas nanti pilihannya pun di sini akan muncul kedua ini ya atau gabungan gitu. Kita lihat di sini. Di sini ada percakapan ya. Percakapan ini berarti kalau tidak dialog. Di sini kalau dilihat dari bagiannya maka ini hanya dialog karena tidak mungkin prolog atau epilog ya. Karena kalau prolog dan epilog itu hampir pasti itu bentuknya adalah paragraf gitu. Sedangkan ini bentuknya tidak paragraf, ini hanya percakapan. Jadi jelas ini dialog. Kita lihat kepilihannya apakah ada dialog tidak oh tidak ada gitu ya. Kalau tidak ada dialog berarti yang menjadikan teori atau perhatian itu adalah struktur dari segi isi cerita. Bisa orientasi, komplikasi, atau resolusi. Baru kita lari ke kutipan naskah dramanya. Mate, Don, rajin sekali kalian berdua. Iya dong, tugas kita sebagai pelajar kan memang harus belajar. Iya juga sih. Ngomong-ngomong kalian tidak tahu. Ada murid baru yang akan masuk ke kelas kita. Oh iya, siapa namanya? Oke. Di sini dikenalkan tokoh, ada murid baru, kemudian karakter tokohnya, kemudian di sini juga ada settingnya dijelaskan itu di sekolah gitu ya. Jadi ini lebih mengarah banyak perkenalan gitu. Maka untuk kutipan naskah drama ini struktur yang sesuai itu adalah orientasi. Jadi jawabannya adalah yang D gitu. Rekan-rekan itu tadi pembahasan beberapa soal yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan belajar untuk menghadapi UKM PPG yang akan dilaksanakan di bulan Februari nanti. Doa terbaik untuk rekan-rekan yang belajar dengan sungguh-sungguh dapat lulus dalam sekali uji dan semoga tetap semangat, sehat dan juga selalu berdoa dan berikan yang terbaik. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe kelas kata yang belum mengikuti channel kelas kata. Terima kasih dan salam kelas kata.